Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah anak-anak, kita bertemu kembali dengan pelajaran IPA tentang cahaya dan alat optik. Di sini kita membahas tentang cermin. Cermin adalah permukaan licin yang dibentuk oleh kaca bening, di belakangnya dilapisi campuran perak dan raksa, sehingga dapat memantulkan cahaya dan dapat membentuk bayangan benda secara sempurna. Macam-macam cermin dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari. Ada cermin datar, ada cermin cekung pada reflektor mikroskop, dan ada kaca spion. Itu adalah contoh dari cermin cembung. Cermin dapat membentuk bayangan benda karena cermin memantulkan cahaya. Hukum pemantulan cahaya, sinar datang garis normal sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sinar datang, garis normal, sinar pantul terletak pada satu bidang datar, sudut datang sama dengan sudut pantul. Sifat cermin datar. Bayangan pada cermin datar, jarak benda sama dengan jarak bayangan, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, dan berbalik sisi. Cermin cekung adalah cermin yang berbentuk lengkung di mana permukaan yang memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Contohnya pada reflektor lampu. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya, di mana jarak fokus pada cermin cekung setengah dari jarak titik pusat kelengkungan cermin. Sinar istimewa cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama cermin. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui berkas sinar itu lagi. Bayangan pada cermin cekung tergantung pada letak bendanya. Jika benda di ruang satu, maka bayangannya adalah maya tegak diperbesar di belakang cermin. Ruang 2 adalah daerah antara fokus dan titik pusat kelengkungan cermin. Jika benda berada di ruang 2, akan menghasilkan bayangan nyata, terbalik, diperbesar di ruang 3. Ruang 3 itu jika jarak dari cermin lebih jauh dari titik pusat kelengkungan cermin. Benda yang berada di ruang 3 akan menghasilkan bayangan nyata, terbalik, diperkecil, terletak di ruang 2. Benda di titik pusat kelengkungan cermin. Jika benda berada di titik pusat kelengkungan cermin cekung, maka bayangan yang dihasilkan nyata, terbalik, sama besar di titik pusat kelengkungan itu. Jika benda berada tepat di titik fokus, maka tidak akan menghasilkan bayangan. Cermin cembung adalah cermin yang berbentuk lengkung di mana permukaan yang memantulkan cahaya melengkung keluar. Cermin cembung
cembung disebut juga cermin negatif. Fokus dan titik pusat kelengkungan berada di belakang cermin, bersifat menyebarkan cahaya. Sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar datang seolah-olah menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui berkas itu lagi. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung hanya satu macam, yaitu maya, tegak, diperkecil di belakang cermin. Baiklah anak-anak, itu tadi bahasan tentang cermin. Coba kalian cari contoh-contoh lain dari cermin cekung dan cermin cembung pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.